Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati pengurus Majelis Ta'lim kaum ibu Baitus Sholihin Al-Mukarramah Ibunda Maryam beserta suami dan anak cucu mantu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai Ananda tadi yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan kita semua. Mudah-mudahan Ananda diberikan keberkahan, diterangkan hatinya, dilapangkan dadanya, menjadi anak yang soleha. Orang tuanya yang sudah pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan senantiasa kuburnya menjadi radah min riyadil jannah, selalu mendapat cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Enak gak Bu punya cucu kayak gitu? Enak. Hafal ibu, hafal Bu? Cuma 2 ayat hafal. Yang saya hormati Ustazah Haja Jamila, Ustazah Zakia, Ustazah Muzakaro, para ustazah, para pimpinan Salim, ibu-ibu jemaah majelis maulid yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah syukurillah. Pada pagi hari ini kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu banyak diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat. Amin ya Allah. Ibu, saya berangkat dari jam 6 sampai empang 3:30 Ibu. Kalau di duren 3 jam 7 udah baru mulai. Makanya tadi saya kaget jam 9 baru yasin. Saya minta duluan, boleh Ibu Ridho? Ridho karena harus ngisi hari ini agak jauh, takut macet hari Sabtu. Karena hari Sabtu tahu sendiri di jalanan Ibu, ya. Nah, kalau hari Minggu agak mendingan. Nikmat iman wal Islam, ya, dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Ngapain? Memperingati hari junjungan kita, kelahiran kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, para ustazah, para pimpinan majelis taklim, hari ini kita masih bermaulid di mana-mana, ya. Dari satu tempat ke tempat yang lainnya kita hadir, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola kita hadir, di lapangan kita hadir untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mencari keberkahan dan hikmah maulid yang hari ini kita adakan. Mudah-mudahan berkah buat kita yang hadir, berkah ilmu kita, berkah tentengan kita. Bener ya Bu? Tentengan mah nomor 100, yang penting ilmu. Ibu-ibu yang saya hormati, hari ini kita menjunjung seorang manusia yang agung, yang hari ini kita muliakan kelahirannya. Insya Allah, ya, mudah-mudahan kita yang hadir, yang demen, yang doyan maulid, yang cinta Nabi, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Rumah tangga kita, hidup kita mau berkah dunia akhirat, harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar apa benar? Apa yang sudah Allah berikan kita nikmati, apa yang Allah suruh kita jalankan, apa yang sudah dicontohkan
kita amalkan. Syukur kepada Allah. Tadi cucunya daripada Ibu Maryam membacakan Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup bagi kita semua, khususnya bagi orang-orang yang takwa dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hari ini ibu-ibu Baitus Sholihin yang memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan bukti syukur kita diberikan kesehatan, bukti syukur kita kepada Allah diberikan umur panjang, barokah untuk taat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi sudah pertegas dalam sabdanya, man ahya sunnati faqad ahabani. Barang siapa yang cinta, yang demen, yang menghidupkan syariatku, sunnahku, berarti dia cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta kepadaku akan masuk surga bersama aku, insya Allah. Anak sekecil ini udah pandai baca Al-Quran. Kira-kira ibu udah hafal apa belum? Setiap hari maulid baca Al-Qurannya makin meningkat apa belum? Judesnya sama suami makin meningkat apa udah reda? Maulid harus kita rubah akhlak kita terhadap orang tua kita. Kan kita bukti syukur nikmat yang Allah berikan, nikmat barokah ilmu, panjang umur, rizki, itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda kita doain Allah marzuk, Allah dana wa zurriyatina taufiq wal hidayah wa harik qulubahum li sholati wal ibadah. Mudah-mudahan wa harik qulubahum li sholati wal ibadah. Ini anak doyan sholat, demen sholat, takut kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, selalu di mana saja melaksanakan sholat lima waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akhlak yang udah bagus banget, Bu. Baca Al-Quran. Al-Quran huwan nurul mubin. Al-Quran adalah cahaya yang menerangi, yang mendengarkan tadi diterangi oleh Allah, mendapat keberkahan. Kemudian yang baca diterangi, mendapatkan suatu hikmah yang mulia buat dirinya, mudah dalam belajar, gampang dalam segala urusannya. Apapun sekecil ini otaknya encer, Bu, ya, cepat nangkepnya. Makanya tanamkan pada putra putri kita, anak cucu mantu kita, didik dengan pendidikan agama. Hati-hati Ibu, kata baginda Rasul, anak kalau disuruh sekolah doang, ngaji kagak, ntar kalau kita meninggal gak bisa dibacain Al-Quran, gak bisa tuh anak doain kita Ibu. Semacam inilah anak yang solehah, anak yang qurrata a'yun, sesuai dengan doa kita dalam sholat, dalam mengaji. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina bahagia, ya, tentram. Cucu anak kita bisa membaca Al-Quran, mengenal huruf Al-Quran, karena kata Nabi, ikra'ul Quran, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, taati Al-Quran, pahami Al-Quran. Jangan sepulang maulid bukan tambah rajin baca Al-Quran, makin mendem baca Al-Qurannya. Benar gak, Bu? Kenapa? Karena Nabi udah bilang, anak kecil baca Al-Quran, orang dewasa baca Al-Quran. Sedih kita zaman sekarang, anak-anak kita kalau ada ya putra putri kita yang nggak bisa baca Al-Quran, ya, apalagi ibu-ibu kalau belajarnya ngajinya ngobrol melulu nggak dapat Al-Qurannya, ya. Begitu sumaila ruhi ada aja omongannya, ya kan? Begitu Fatihah, ya Allah berkat gue tadi di mana tuh? Habis dikasih sama panitia maulid, putus Al-Fatihahnya, benar gak, Bu? Makanya kita bangga anak sekecil ini sudah mampu hafal baca tabarok. Nah kalau ibu keder-keder kan ya, jangankan tabarok tuh, ya ayyuhalladzina ada lupa la abudu mata budun, la abudu mata apa aja kada nyambung kan gitu.
Makanya ini satu kegembiraan buat orang tua, buat yang hadir. Dari sekarang anak-anak kita didik dengan pendidikan agama. Sekolah ada tamatnya, ngaji tamatnya, ijazahnya nanti di yaumil qiyamah. Ya kan? Wazikrul hakim, bacaan yang benar, ya, bacaan yang menyelamatkan kita, keselamatan kita dari dunia dan akhirat. Makanya syafi'an li ashabihi, orang yang baca Al-Quran kata Nabi akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah, ditolong dengan Al-Quran yang senantiasa diamalkan, dipelajari, continue dia baca. Lagi sakit dia baca, lagi sehat dia baca, lagi ngaji dibaca, kan gitu. Lagi sholat sambil nunggu isya dibaca. Jangan lagi gusuran lupa sama Al-Quran, lagi gusuran lupa sama guru, lagi gusuran lupa sama encang-encing. Waduh, semuanya lupa. Ini orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang itu banyak diberikan dan nikmat panjang umur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat ilmu inilah yang harus kita syukuri. Orang yang punya ilmu manfaat dunia akhirat, hidupnya terarah, akhlaknya terarah, kemudian apapun yang dikerjakan terarah sesuai dengan ilmunya. Kalau orang yang nggak punya ilmu, bu, sembrono pakai pakaiannya, tutur katanya amburadul, akhlaknya sama orang tua luar biasa, ibu. Makanya hidup mau berkah kata Nabi, as-salatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Jangan suka mengulur-ulurkan sholat. Di mana saja kita pergi, sekarang sudah ada tempat sholat. Bagaimana tinggal kita melaksanakannya, mau apa kagak? Karena ya, ini sholat dzikri, dengan mendirikan sholat, menegakkan sholat, melaksanakan sholat, kita mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Hari ini yang kita baca, yang kita agungkan adalah manusia yang teragung, ya, manusia yang benar budi pekertinya sangat agung. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dengan adanya sholat, hati kita menjadi tenang, batin kita tenang, urusan kita gampang, ya. Kemudian kita dijauhkan daripada bala musibah dan penyakit. Anak segitu udah bisa melaksanakan sholat. Kita kadang-kadang lagi pilek nggak sholat, lagi sakit kagak sholat, lagi banyak duit kagak sholat. Ada peringatan maulid, begitu panitia datang ke rumahnya ngumpet, ya kan, ngumpet. Nah itu nanti rizkinya kalau ada orang untuk peringatan maulid besar Muhammad SAW adalah toib buat Nabi, apalagi buat dirinya. Lah orang peringatan maulid buat Nabi, ya, bagaimana dirinya? Sebetulnya umat Islam gampang, ya, mengadakan peringatan maulid besar Muhammad SAW. Ke panitia nggak usah satu pintu sampai sekampung jalan, ya kan, ngejar waktu dan lain sebagainya. Bu Ian, saya besok ya aqua 5 dus, alhamdulillah. Buat maulid, ya, buat Nabi kita yang menyelamatkan kita nanti di yaumil kiamat. Kemudian lagi, Ian, saya daging 2 kilo, luar biasa. Nyambung temennya sekilo, jadi berapa? 3 kilo. Saya ayam dah 2 ekor, nyambung lagi temennya. Saya 1 ekor lagi dah, jadi 3 ekor. Ian, saya kacang panjang 5 kilo, alhamdulillah. Saya tempe ya 10, alhamdulillah. Nyusul supaya jadi maulidku. Kenapa? Karena adalah keikhlasan kita bahwa Nabilah nanti yang menyelamatkan kita di yaumil kiamat. Gampang bu kalau guru mau maulid. Nah kalau murid yang pelit-pelit, nanti siksaan ya di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang bu. Kenapa? Karena kita orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benar takwa, dengan sebenar-benar takut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita wafat melainkan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apakah gak maulid dulu? Ini tentengan, pisang, manggis, rambutan dan sebagainya nanti akan menjadi saksi di yaumil kiamah bagi orang yang demen bermaulid, bagi orang yang cinta kepada Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya doa yang kita panjatkan hari ini merasa bersyukur kita bisa jalan, duduk, ketemu guru-guru, ketemu saudara-saudara, encang-encing semuanya, berkat nikmat sehat, berkah umur, dan hari ini kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat sehat, banyak syukur kepada Allah. Hari ini kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dosa-dosa kita sama suami kita, sama mertua kita, sama orang tua kita, sama saudara-saudara kita. Benar apa benar Ibu? Nah, kalau pagi-pagi tadi maulid udah rapi di rumah, coba haji udah dimasak ya udah. Bagus ya, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Begitu pulang haji, jumpa di rumah haji. Nah, begitu maulid akhlak Nabi, ya Allah, bini gue berubah habis pulang maulid. Kenapa? Kata anaknya, kenapa ya? Kenapa Bapak? Itu tadi habis maulid di rumah Poya Baitul Solihin. Ya Allah, biasa nggak cium tangannya setahun 2 kali, sekarang cium tangan. Alhamdulillah, cucuran rahmat ampunan dari Allah turun buat orang yang memandang suaminya, suami memandang istrinya. Amin ya Rabbal. Begitu apa begitu? Ini ajaran Nabi. Maulid, dari maulid harus ada perubahan, harus ada. Ntar pulang maulid turun lakinya kalau ada yang di rumah, ya kan gitu. Lu kadang-kadang coba Ibu bayangkan ya, kalau nggak ada suami kita, siapa yang beli baju kita? Rizki suami buat kita. Paling banyak baju di dalam lemari, baju siapa Ibu? Baju kita. Abang kita, suami kita ke pasar dia ke Costa, lupa lagi. Ya yang dibeli jilbab lagi. Kata lakinya, gua ridho Fatime, gua ridho Indun, ya ridho lu beli jilbab, lu utang baju seragam buat maulid, ridho saya. Yang penting ilmu ente berubah, akhlak ente sama suami berubah. Jangan kalau pagi-pagi nguap-nguap aja sama laki, dikasih duit banyak salah, dikasih dikit salah, ya begitu laki datang kagak diperhatiin pulang kerja, kan gitu. Ibu sebetulnya modal kita Ibu, kalau kita mau ngaji dikasih duit ditambahin lagi, sediain apaan kesukaannya. Pulang dari masjid sholat Jumat, tubruk tangannya, sediain air putih. Itu kalau nggak pada Bang, ya amplop khutbah Jumat, kalau sampai lakinya Ustadz, lah Allah, bini Ustadz yang ada akhlaknya, kan gitu. Bagaimana yang pengikutnya, kan begitu. Makanya kita bersyukur kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita anti daripada tahlil, anti daripada maulid, anti daripada sholawat, anti daripada membaca Al-Quran. Ya, jadi di mana saja kita berada, dalam bagaimanapun kita tetap melaksanakan sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan gara-gara kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari ingat kepada Allah. Gara-gara harta kita lupa ngaji, gara-gara harta kita lupa sedekah, gara-gara harta kita lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gara-gara harta kita ngelawan mulu sama laki, gara-gara harta hubungan kita sesama saudara, sesama orang tua, sesama mertua putus lantaran gara-gara harta. Hidup mau berkah, hormati orang tua. Nabi bilang, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kamu durhaka kepada orang tua. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik, ya. Orang tua kita, dari suami kita dan dari kita harus kita hormati, sehingga hidup kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Cucunya melaksanakan sholat, pembantunya melaksanakan sholat, majikannya melaksanakan sholat, penghuninya melaksanakan sholat, mantunya melaksanakan sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah fardu yang diwajibkan untuk orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Insya Allah kita yang hadir pada hari ini, di kesempatan siang ini, dalam bermunajat dan berzikir serta berselawat kepada Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak gak Bu maulid? Enak. Begitu datang salaman berkat datang. Begitu duduk aku datang. Begitu duduk kue datang. Boro-boro di rumah tuh rambutan sampai lanjut kadang-kadang kita nggak makan. Tapi di tempat maulid, di tempat majelis zikir ini rambutan berkah banget. Kadang-kadang 5 berebutan, benar apa benar? Karena ngambil keberkahannya. Inilah hikmah maulid yang kita junjung tinggi, yang kita muliakan adalah manusia agung. Siapapun yang mengadakan maulid, ayo kita bantu. Bantu ibu. Gampang. Kadang-kadang ada guru mau maulid, ketok pintu sono, pintu sini, sampai sore, besok balik lagi, besok balik. Kebangetan banget muridnya, kebangetan banget jamaahnya. Malu sama orang-orang kafir Bu. Ya? Tetangga saya orang kafir, seorang pembantu. Ketika hari Natal dia rela mengeluarkan duit 5 juta untuk perayaan Natal. Sampai-sampai dijual cincinnya, sampai-sampai dijual kalungnya. Saya tanya tante, kenapa tante kan orang nggak mampu, kok mau ngasih ke pendeta, ngasih peringatan Natal sampai 5 juta? Oh, itu adalah Tuhan saya, hari lebaran saya. Lah kita yang ngadain maulid mati, begitu nyumbang 5 pit aqua, 5 dus aqua, pulangnya minta ganti berkat yang ada jinjingannya. Lah karena lucu. Kalau udah nggak mama udah ikhlas, lillahi taat. Saya kemarin nganter rambutan senapan, pulangnya nampaknya kosong. Lah tubuh sedemikian hebatnya orang-orang kafir. Lah kita Nabi yang menyelamatkan kita, yang akan memperhatikan kita nanti di akhirat, kok pelit buat peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Bajunya malu sama baju kita ibu, malu sama kerudungan kita ibu. Kenapa? Nabi kita nggak hormatin. Nabi yang manusia agung, yang kita junjung tinggi untuk keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Di dunia orang yang suka berselawat akan dibantu oleh kawan-kawannya dalam kesulitan apapun, dalam persoalan apapun. Insya Allah manusia yang beriman, manusia yang bertakwa, manusia yang taat kepada Allah, taat pada Rasul, insya Allah kesulitan-kesulitan itu dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan kemudahan di dalam hidupnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ini akhlak Rasulullah ibu ya. Jadi semarakanlah maulid, ayo agungkan maulid. Kalau zaman nyak kita dulu ya pakai petasan, kalau Habib datang, Kiai datang, benar nggak Bu? Ya. Kemudian tidak memperdulikan berkat. Lah kalau kita nggak dapat berkat, diomongin, dapat berkat, diomongin. Apa sih kita tujuan maulid? Yaitu memperoleh ilmu, tambahan ilmu. Insya Allah ilmu yang hari ini diberikan kepada ibu-ibu semua bermanfaat buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi begitu Bu ya, orang tua harus kita hormati, harus kita kasihi, harus kita tolong orang tua kita. Apalagi Bu kalau orang tua nih Bu, orang tua melihat anaknya susah, perutnya kenceng, bener gak Bu? Walau kenceng padahal perutnya lapar. Anaknya atau mantunya mau lahir, dia lapar, dia haus, kenceng tenggorokannya, kenceng perutnya. Diperhatikanlah anaknya atau mantunya. Tetapi kalau dia sakit, anaknya 5 dengan berbagai alasan di rumah sakit. Ya Allah, Pok, lu aja yang jagingnya di rumah sakit. Enggak, gua ada rapat RT kan gitu. Ya udah, yang nomor 2, kagak Pok, kagak bisa, ada rapat sekolahan kan gitu. Yang ketiga lagi, kagak bisa Pok, hari ini harus ke kantor. Ya, ada arisan daripada gabungan suami di kantor. Yang keempat, kagak bisa Pok, cucian air banyak kan begitu. Yang kelima, begitu anaknya, kagak bisa. Tuh emak sendirian di rumah sakit. Tapi kalau emak, walaupun kita udah tua, kita sakit, selalu dia bantu apa yang kita perlukan. Bener gak Bu? Itulah perjuangan orang tua ibu. Makanya kita sekarang menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang menjunjung sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dalam sholat selalu berdoa, ya, berdoa untuk keselamatan diri, untuk keselamatan suami. Suami pulang kerja udah malam,
Ibu doakan supaya berangkat selamat, pulang utuh sebagaimana tadi kita diciumin, kita disalamin, bener gak Bu? Harus kita doakan, jangan kita supaya nutuh lagi, jangan kita cemberutin nutuh lagi. Kalau ibu lagi kerja, tiba-tiba berangkat ibu cemberutin, nanti di jalanan ada ganjalan-ganjalan ibu, ya gak kepingin laki kita kan seperti hal-hal yang tidak kita inginkan. Tentunya pulang pergi selamat, dalam keadaan sehat, bisa bertemu kembali di keluarga kita. Amin ya robbal alamin. Inilah ya, hari ini Maulid harus ada perubahan dari akhlak kita, pakaian kita, adab kita, dari mulai tutur kata kita, mulai dari makan dan minum harus sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ibu makan minum tadi baca bismillah? Ntar kalau nggak bisa baca doanya dipelajari tuh cucu kita, ya kan? Ya Allah, doanya apa sih Neng? Habis makan sama selesai makan kan gitu. Nabi ngajarin Bu, bacalah bismillah. Kemudian Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyid. Berapa kali? 3 kelamaan. Keburu habis dah, keburu lapar. Nah, baru Allahumma barik lana, terus fima razaqtana wa qina. Ya Allah, berikanlah keberkahan yang ada di dalam, yang kamu berikan rizki kepadaku. Kan itu artinya, jauhkanlah kita dari azabmu, yaitu azab neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo sekarang musibah di mana-mana, banyakin minta kepada Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika, ya Allah, berikanlah kekuatan agar kita ini selalu mengingatmu di dalam keadaan sehat walaupun lagi sakit dan lain sebagainya. Banyak berzikir, banyak minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kemuliaan dalam bertakwa. Kan itu apa? Ya Karim, akrimna bittaqwa. Ya kan gitu. Ya Allah, muliakanlah kami dengan bertakwa. Enak kalau orang takwa. Apa sih takwa? Laksanakan jalan yang sudah diperintahkan oleh Allah, jauhi apa yang sudah dilarang, ya kan? Bersyukurika, ya Allah, tingkatkan ibadah kita, tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa husni ibadatika, perbaiki ibadat-ibadat kita, baik sholat kita, puasa kita, kemudian amalan-amalan ibadah kita, dan kita saling tolong menolong dalam keadaan suka dan duka, baik kepada tetangga yang kaya, yang miskin, yang susah, harus kita doakan. Insya Allah doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita doakan Ibu Maryam beserta pengurus dan panitia peringatan Maulid besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suaminya, anak cucu mantunya. Ya, mantu beliau satu dari Madura ya. Ibu sama adik saya dapat orang Madura, Ibu ya, orang Madura Bangkalan. Memang begitu Bu, orang Betawi jadi kenal kampung Madura. Orang Betawi kawin sama orang Jawa ya, Surabaya jadi kenal Surabaya. Jadi kenal Pemalang, jadi kenal kalau umpama kawin sama orang Palembang jadi kenal kampung Palembang, makanya pempek Palembang kan gitu. Orang Betawi kawin sama orang Sunda kan gitu, jadi ke kampung ya. Tapi kalau orang Betawi sama Betawi ya udah lebaran di situ-situ aja kan gitu ya. Tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah jodoh yang sudah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting mau orang Sunda, mau orang Jawa, mau orang Madura, mau orang Palembang ya, yang penting satu keyakinan, yaitu satu tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ada yang hadir di sini kalimat tauhidnya beda, nabinya beda. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Kita doakan Sada Maryam beserta pengurus yang lainnya, biar Allah berikan keberkahan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesabaran dalam mengurus para jemaahnya, dan Allah berikan kelapangan, dan mudah-mudahan mantunya Ustaz Mudori mudah-mudahan senantiasa Allah berikan perjuangan ya, diberikan keberkahan kesehatan, terus berjuang menegakkan kalimat Allah, terus berjuang mengagungkan syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan anak-anak cucunya mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ibu-ibu yang hadir hari ini, Allah ampuni segala dosa kita, maafkan
lapangkan semua kesalahan kita. Allah berkahi ilmu kita, Allah berkahi rumah tangga kita. Allah jadikan kita orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Dijauhkan kita daripada bala musibah dan penyakit. Apapun rezeki yang hari ini kita keluarkan, Allah ganti yang berlipat ganda. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan syafaat semuanya nanti di yaumil kiamat dari baginda Rasulullah SAW. Yang sakit keluarga kita Allah angkat penyakitnya, seluruh keluarga Bayi Salim, kemudian keluarga Ibu Maryam dan jamaah yang hadir, mudah-mudahan senantiasa almarhumah senantiasa kuburnya menjadi roda mirya jannah, cucunya mudah-mudahan menjadi anak yang soleha, terang hatinya, mudah dalam belajar, sami'na wa ta'na dalam melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah, bakti kepada maknya, bapaknya meninggal ya, ibunya, mudah-mudahan luar biasa. Tadi kita buat hati, kalau ada orang baca Al-Quran luar biasa hati kita, ya Allah, kan kapan kita bisa hafal kayak begini? Kita mau udah nenek-nenek ya, dulu disuruh belajar entar akhirnya nyesal udah tua, tapi kebetulan sadar, alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan sukses, dikabulkan. Dia anak kecil punya cita-cita, mudah-mudahan cita-citanya menjadi ustazah yang bermanfaat, yang bisa menegakkan ya kebatilan di mana-mana dan kemukaran. Insya Allah perjuangannya nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Detailkan yang susun Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Terima kasih Ibu Mayam yang telah mengundang kami beberapa bulan yang lalu. Mudah-mudahan undangan ini jadi berkah ya, kita sambung silaturahim. Mudah-mudahan orang yang demen rajin silaturahmi, mudah-mudahan Allah berikan rezekinya yang banyak lagi, biar pada bisa umroh, biar pada bisa berangkat haji, menunaikan rukun Islam yang terakhir. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, mohon ridho, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama guru tetap kita, Ustazah Haja Ida Baidowi, itu kakak kelas senior saya waktu di pesantren At-Tahiriyah, pimpinan Ibu Dr. Haja Siti Suryani Thohir. Mudah-mudahan apapun yang beliau berikan hari ini saya amalkan dengan sebaik-baiknya. Kalau banyak yang salah, itulah sifat manusia yang tidak luput dari hilaf, lupa dan salah ya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.